ngomongin King MU yang berada di podium rank 3. Rank 3 kok bisa king loh? King itu cuma satu, rank 1 itu king. Lo nggak ngerti Bukan ada rank istilah 3. the return of the king. Kok king bisa return sih? Kan Nggak bisa. Kalau kan bisa. Nggak ada istilah itu. Itu fans MU aja membuat return of the king. Film Lord of the Rings tuh ada return of the king. Enggak itu fiksi semua sama kayak MU. Fiksi semua itu. Di agama Katolik bisa Nggak. meninggal 3 hari bangkit lagi. Enggak, itu beda. Gue nggak religius. Maksud gue ada return of the king. Nah inilah Nggak. MU return of the king. Nggak ada, mungkin rank 3 kok dipanggil king loh. Belum, ini waktunya. Ini kan kita ngomongin reinkarnasi, kebangkitan di bawah Michael Carrick. lagi happy udah yain aja. Nggak pernah kalah guys. Bahkan menangnya banyak tuh, serinya cuma sekali doang, ya kan? Jadi gimana lo lihat tadi lawan? Nggak, itu beruntung aja. Lakro aja tolol. Babak satu nggak ada apa-apanya. Ya, lo lihat babak kedua dong. Nggak bisa Gue nggak lihat nonton babak kedua. pertandingan Kan harus lihat dari harus babak. mandi, harus siap-siap ke sini. Gue juga nonton babak pertama. Ya. Tapi Yoro itu kelihatan loh bang. Yang busuk. Emang busuk. Busuk. Ya, Iya. mungkin dia butuh waktu. 60 juta. Tapi emang 60 juta. Itu yang menurut gue Busuk. disayangkan. Iya. Itu kartu merah menit berapa? Ya itu yang si Iya, menit berapa? 50-an. 56. Iya. Iya. Habis Itu mereka bangkit karena kartu merah. Ya itu setuju. ya setuju. Setuju. Itu dikasih Nggak. kado, itu nggak perlu sama sekali. Iya, tapi kalau nggak kartu merah bisa gol juga. Bisa nggak juga. Ya bisa. Ya itu justru itu menurut gua itu kan Buat apa lu ambil risiko sekarang lu dapat penalti masih oke lah, tapi red cardnya Nggak ini bisa, yang Coach. itu. back itu emang nalurinya kadang-kadang ya begitu. Yang membedakan back bagus sama back mahal ya. Nah, itu kan. Ya kan lu Itu. ngomongin Crystal Palace. Iya. Ibaratnya back di level Aciampong aja bisa begitu gitu kan. Apalagi Back agak tolol sih. back Crystal Palace, dan menurut gue ya wajar karena itu udah menuju masuk kotak penalti dibanding yang Nggak, Neto. justru lu udah tahu masuk kotak penalti, lu harusnya biarkan. Nah itu yang menurutnya kayak di luar dugaan, menurut gue di luar kalkulasinya Lacroix itu adalah dia nariknya di luar kotak penalti kan, tapi Iya. ternyata kunyanya nggak jatuh-jatuh. Iya, di dalam masih ditarik juga. Nah itu Baru tolongnya jatuh. keterusan. Dan jatuhnya juga agak diving ya. Ya, Brazil coy. Baik juga. What do you Iya, expect agak dari lebay Brazil? jatuhnya. Ya itu gue bilang kalau orang nyalain kemarin Bastoni soal diving ya ini striker pun semua akan melakukan hal seperti Iya. itu ketika ada momentum Iya, gitu iya, kan. iya. Lu Nggak, sebenarnya kan kembali lagi bahwa Kun yang melakukan itu, gue nggak salin Kunnya. Ya, Oke? iya ya. Wasit kan bisa ngelihat dari VAR Dan berulang-ulang kali kalau ini kelihatan banget diving. Itu kalau Lu first- kasih free kick sama kasih penalti sama red card terlalu kejam buat pelanggaran kayak gini. Enggak lah, gua nggak setuju sih kalau itu karena lu udah masuk kotak penalti ya. Harusnya lu kasih penalti oke, Lu- tapi kartu kuning. Banyak pelanggaran yang lebih nggak kejam dikasih kotak penalti. Lu lihat Bastoni sama Florian Wirtz Ya, Liverpool lawan Inter gitu. Sebenarnya kembali lagi ke wasit sih. Wasit ya. Iya. Jadi ya Interpretasi dia. Iya, interpretasi wasit. dan di luar itu menurut gue ya kemampuan MU killing the game. Banyak tim yang udah lawan 10 pemain tuh nggak bisa killing the game Iya, kan. iya. Dan tadi pun Arsenal lawan 10 pemain nggak bisa nambah. Tapi itu Chelsea, ini kan sampai Palace yang Ya, trennya iya, lagi maksud turun. gua- Crystal Palace lagi jelek banget loh. Jelek banget. jelek. Ya tapi kan udah bagus lah MU artinya bisa melakukan Ya, manfaatkan itu kan. ini mental juga, betul, I agree. Di bawah Amorim belum tentu Iya, bisa iya, melakukan hal betul, seperti betul, itu. betul. Jadi gue apresiasi buat Sesko Iya, yang iya, mungkin banyak iya. yang bilang bang lo eter Sesko ya. Ya tadi menurut gue golnya bagus. Tapi di luar itu ya kontribusinya menurut Ya. gue dia belum cukup mateng lah untuk bermain 90 menit. Tapi itu insting Striker striker sih. Lu nggak butuh tas banyak, cuman Betul. satu dapat Lu nggak peluang. butuh main bagus juga, yang penting lu cetak Gue gol. juga setuju. Itu yang gue butuh, dan supply seperti itu kan jarang diberikan oleh Kunya, diberikan oleh Mbumo. Kemarin tadi diberinya dari Bruno Fernandes kan yang umpannya cukup bagus gitu. Jadi ya memang lagi momentumnya Sesko lagi bagus. Dan Mainu gue tadi gila, Mainu Casemiro nih sekali lagi emang duet yang musim ini di bawah Carrick bagus banget. Bener-bener kompak banget, gak cuman manfaatkan serangan tapi juga dari defensif. Yoro gue setuju paling jelek tadi, sama Shaw cedera. Udah itu doang. Lamens gokil sih. Ini still deal. Sekali lagi gue mungkin Lamens meremehkan Tapi di kok awal. dapat nilai jelek lah Mas itu? Ya, karena serangannya gak banyak dari si Palace kan. Palace gak banyak serangan. Iya, nggak banyak. Save-nya berapa? Nggak ada tuh, 0. Ya 2. Lumayan lah 2. Jadi ya, ini membuat MU ada di peringkat ketiga. Mungkin nggak ada yang nyangka ada di sini sekarang setelah pergantian pelatih ya. Kita nggak tahu ini apakah honeymoon period doang. Tapi menurut gua di bawah Carrick ini bermainnya lebih solid gitu secara defense maupun secara transisinya. Gue ngelihat permainan di Boker pemainnya lebih happy. Apakah lebih Ya. bagus? Enggak.
Bagus sih menurut Oh gue. sorry dibanding Amorim lebih bagus. Oke. Jauh lah. Tapi apakah ini levelnya MU enggak? Bukan tim yang luar biasa mainnya enggak bisa mengalahkan sama sekali enggak. Menurut gue oke, karena lu Iya, lu udah bisa ngalahin Arsenal sama City dengan cara main seperti itu menurut gue bagus Enggak sih. lah, Karena itu- golnya menurut gue bagus. Tapi dengan squad yang ada sekarang oke sih menurut gue. Oke. Ya kan? oke, bener. Gue setuju kalau levelnya oke iya. Bukan apakah Carrick harus diperpanjang. Belum. Gue rasa pertimbangkan bener. Jangan bikin kesalahan yang manajemen MU lakukan terhadap Ole. Ole itu 8 match beruntun menang loh. Iya. Tapi ya yang membedakan menurut gue di era itu adalah sekarang Carrick itu nggak dikasih keleluasan yang lebih banyak Nah, dibandingkan Ole kan. Betul. Dan kita lihat nih apakah Carrick justru bisa. Sampai apakah Carrick happy juga dengan perpanjang kontrak ini? Belum Iya. tentu juga. Tapi dengan tren yang positif kenapa harus ganti pelatih? Ya itu. Itu akan jadi gambling lagi. Gue nggak setuju, nggak. Justru hebatnya manajemen itu bisa mengantisipasi. Apakah ini pelatih, ini pemain bisa perform jangka panjang. Masalahnya manajemen ini udah bapuk, terbukti Nah, bapuk. Itulah mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang Iya. mereka lakukan dengan Amorim jangan terulang lagi. Iya. Kalau gue sih sampai akhir musim, kalau Bangnya kan kalau Ole oke lah 8 pertandingan 10 pertandingan. Kalau ini sampai akhir musim bisa finish di peringkat ketiga, menurut gue he deserve the job sih. Kecuali gitu Lance Hansi Flick nggak ngelanjutin sama Barca karena Laporta kelar gitu kan. Iya. Menurut gue itu still deal kalau lo bisa dapetin Flick itu bagus. Tapi kalau pilihannya Gareth Southgate, Thomas Oh iya, Tuchel, bener. Pochettino, Unai Emery, no way man. Nah ini yang gue harap ya, kita lihat apakah ini beneran honeymoon period aja atau memang ya Carrick deserve the job dengan tambahan nanti pemain-pemain yang dia butuhkan. Oke, itu dia dari MU yang ada di peringkat ketiga sekarang. Audio Jungle.